Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya banggakan adik-adikku semuanya, siswa-siswi kelas 8 MTS NU Miftahul Falah, secara khusus kelas 8E dan F yang sementara ini dalam pembelajaran di jadwal memang pengampunya saya. Adapun kelas yang lain ada kelas 8A dan sampai 8D ini diampu oleh Pak Brori, kemudian kelas G dan H diampu oleh Bapak Mualim. Pada kesempatan pagi hari ini masih dalam kondisi COVID-19, pembelajaran daring atau PPJ saya lanjutkan. Untuk yang kemarin sudah saya jelaskan tentang bab 1 terkait dengan runtuhnya dinasti Umayyah dan berdirinya dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor penyebabnya termasuk faktor yang mempengaruhi berdirinya dinasti Abbasiyah sudah saya terangkan pada pelajaran pertama atau pada bab pertama. Untuk selanjutnya adik-adik bisa memahami terkait dengan pelajaran kedua ini yang saya terangkan, saya jelaskan di sini, yaitu perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Ini untuk yang bab kedua. Adapun indikator yang saya jelaskan di sini, yang pertama saya jelaskan perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Jadi perkembangannya, kebudayaannya pada masa dinasti Abbasiyah itu apa saja? Nanti saya terangkan pada bab 2 ini. Kemudian yang kedua, menunjukkan sebab perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi munculnya tokoh dari perkembangan kebudayaan Islam. Nanti ada tokoh-tokoh di bidang ilmu pengetahuan contohnya. Nanti banyak tokoh yang muncul. Nanti saya identifikasikan. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, pertama yaitu dari kondisi sosial. Kondisi masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah secara sosial ini merasa orang-orang Muslim non-Arab ini merasa diangkat derajatnya. Karena pada masa dinasti sebelumnya, pada masa dinasti Umayyah, Muslim, orang-orang Muslim non-Arab ini dimarginalkan atau dipinggirkan, sehingga orang-orang Muslim non-Arab ini merasa tidak puas dipimpin oleh dinasti Umayyah. Ketika bergulirnya, ketika berubah pemerintahan dipegang oleh dinasti Abbasiyah, orang-orang Muslim non-Arab ini merasa terangkat derajatnya, hak-haknya ini disamakan dengan orang-orang Arab. Ini sehingga akhirnya orang-orang Muslim non-Arab ini merasa bangga karena diangkat derajatnya. Ini yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah ini pula
orang-orang Muslim non-Arab ini memegang peranan yang sangat penting. Jadi yang memegang peranan pemerintahan atau pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah ini dipegang oleh orang-orang Islam non-Arab. Ini yang terjadi. Sehingga pada masa ini beliau-beliau yang dari Muslim non-Arab ini bisa menyumbangkan hal-hal yang penting terkait dengan peradaban ini pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian yang selanjutnya kemajuan kebudayaan. Ini perkembangannya dari segi sosial sudah, kemudian di bidang kemajuan kebudayaan ini juga mengalami perkembangan. Ini seiring dengan penyebaran agama Islam. Pada masa Bani Abbasiyah ini, wilayah pemerintahan Islam meluas sampai ke wilayah Spanyol di barat. Kemudian di India Timur. Ini yang terjadi. Kalau di Spanyol ini sudah memasuki wilayah Eropa. Kemudian sampai ke wilayah Andalusia. Ini yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian untuk selanjutnya masih perkembangan pada masa dinasti Abbasiyah terkait dengan kemajuan politik dan militer ini juga mengalami perkembangan. Perkembangan di bidang politik dan militer ini terbagi menjadi 5 periode. Seperti yang saya sampaikan bahwa pemerintahan Bani Abbasiyah ini ada 5 periode. 5 periode ini juga sama-sama mengalami perkembangan. Jadi mulai periode pertama ini pada tahun 1132 sampai dengan 232 Hijriah. Kemudian periode kedua, kemudian periode ketiga, bahkan sampai periode kelima ini mengalami perkembangan pada politik atau pada pemerintahannya. Kemudian menyebarkan Islam sampai ke luar Jazirah Arab. Sehingga akhirnya terjadi interaksi, hubungan antara orang-orang Arab dengan orang-orang non-Arab. Sehingga muncul pada masa itu kelas dalam masyarakat Arab. Kalau di Indonesia muncul yang namanya kelompok masyarakat atau semacam kasta. Di sini untuk dinasti Abbasiyah ada kelas dalam masyarakat ada 3. Ada kelompok Muslim Arab. Jadi orang-orang Islam murni dari orang-orang Arab. Kemudian ada kelompok Muslim non-Arab. Atau istilah yang lain yaitu Mawali. Kata-kata Mawali adalah orang-orang Muslim non-Arab. Kemudian yang selanjutnya adalah kelompok non-Muslim. Atau istilahnya kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini diartikan adalah orang-orang non-Muslim yang hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah tapi mau mentaati aturan pemerintah. Ini yang disebut dengan kaum non-Muslim pada masa dinasti Abbasiyah atau yang terkenal dengan kafir dhimmi. Kemudian dari 3 golongan ini nanti muncul dan ikut membantu perkembangan daripada dinasti Abbasiyah.
Nah, sekarang pada masa dinasti Abbasiyah ini tadi sudah saya sampaikan ada kelompok atau keluarga yang berperan penting di dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Jadi yang mempunyai ikut andil peran besar ini ada 3 kelompok yang berperan, yang penting berperan dalam penting. Nah, ini yang pertama keluarga Barma, yang kedua dinasti Buwaihiyah, yang ketiga adalah dinasti Saljuk. Untuk yang pertama yaitu keluarga Barma. Untuk keluarga Barma ini dipimpin oleh Khalid bin Barma. Jadi memang beliau punya peran besar, punya andil besar di dalam gerakan dakwah dan proses berdirinya dinasti Abbasiyah, ikut berjuang. Jasa besar beliau keluarga dari keluarga Barma atau yang di sini adalah Khalid bin Barma. Ini bisa memberontak atau menumpas pemberontakan di Mesopotamia. Terus akhirnya beliau diangkat sebagai gubernur di sana. Kemudian diberi jabatan lagi juga sebagai wazir. Wazir itu kalau kita artikan secara jelas yaitu Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri ini adalah wazir. Ini diberikan kepada Khalid bin Barma karena beliau ini punya andil besar di dalam proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian setelah beliau meninggal diganti oleh putranya yang bernama Yahya bin Khalid. Nah, Yahya bin Khalid meninggal, kemudian dilanjutkan lagi putranya yang namanya Ja'far bin Yahya. Kemudian ada saudaranya yang bernama Fadli bin Yahya, menjadi gubernur Persia Barat dan Khurasan. Ini bahwa beliau ini punya andil. Kalau di Indonesia, ini saya contohkan di Indonesia, misalkan pemerintahan Indonesia sekarang ini yang memegang peranan penting, yang menjadi presiden adalah Jokowi. Nah, Jokowi sendiri, ini beliau diangkat atau menjadi presiden ini karena ikut andilnya peran dari partai yang mendukungnya. Contohnya PDI Perjuangan. Kemudian ada lagi partai PKB dan yang lain. Ini kalau saya gambarkan di Indonesia. Tapi kalau di pemerintahan Bani Abbasiyah, ini yang berperan tadi di 3. Ada keluarga Barma, dinasti Buwaihiyah, dan dinasti Saljuk. Untuk dinasti Buwaihiyah ini berasal dari golongan Syiah. Golongan Syiah, masih ingat pada pelajaran yang kemarin saya terangkan, adalah golongan Ali bin Abi Thalib. Jadi golongan yang mempunyai pendukung dari keluarga Ali bin Abi Thalib. Sampai sekarang masih, yaitu kelompok Syiah atau golongan Syiah. Kemudian untuk dinasti Buwaihiyah atau golongan Syiah ini mempunyai peran selama 1 abad. Jadi putra-putra Buwaih yang berasal dari wilayah Dailami ini atau yang tinggal di pegunungan barat daya Laut Kaspia, meliputi Ali bin Buwaih, ini juga berkuasa, kemudian Hasan bin Buwaih, kemudian ada lagi Ahmad bin Buwaih. Ini semuanya ikut berkuasa karena mengingat jasa beliau, peran beliau. Nah, mereka diakui sebagai sultan atau pemimpin oleh Khalifah Abbasiyah.
biarpun diakui sebagai sultan, dia tetap mengakui kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Tidak pemerintahan yang berdiri sendiri, akan tetapi ikut mendukung dan masih mengakui dinasti Abbasiyah. Kemudian yang berperan lagi yaitu dinasti Saljuk. Jadi dinasti Saljuk ini juga sama kedudukannya dengan dinasti Buwaihiyah. Mereka jadi penguasa yang sesungguhnya, sementara khalifah hanya sebagai simbol saja. Ini pada masa dinasti Saljuk. Nah, untuk dinasti Saljuk ini alirannya beda dengan orang Syiah. Ini termasuk golongan Sunni. Golongan Sunni kalau kita perjelas yaitu golongan Ahli Sunnah, yang mengaku golongan Ahli Sunnah. Kalau di Indonesia, golongan Ahli Sunnah cenderung kepada NU atau Nahdlatul Ulama. Untuk syariatnya atau imamnya banyak yang menganut Imam Syafi'i, seperti sholat raweh itu karena kita menggunakan yang 20 rakaat, kemudian menggunakan tahlil dan sebagainya. Ini kalau kita melihat perkembangan dari dinasti Abbasiyah. Untuk selanjutnya, yang B kita terangkan terkait perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Tadi dari segi sosial atau perkembangan sosial, sekarang di bidang kebudayaan. Jadi untuk kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah ini mengalami perkembangan. Jadi banyak wilayah yang telah ditaklukkan penduduk masuk Islam. Ini sudah pada masuk Islam karena mengetahui kemajuan peradaban Islam dan rapinya pemerintahan Islam, sehingga menjadi gaya tarik tersendiri orang-orang yang ditaklukkan atau wilayah-wilayah banyak masyarakatnya yang memeluk agama Islam. Jadi wilayah-wilayah yang ditaklukkan tadi termasuk ada wilayah Mesir, Suriah, Palestina. Ini banyak yang masuk Islam. Kemudian bangsa non-Arab yang telah masuk wilayah Islam menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak hanya orang Arab saja, non-Arab pun menggunakan bahasa Arab. Kemudian adat istiadat Arab dalam kehidupan sehari-hari ini juga dipakai. Pada saat ini Baghdad dan Andalusia sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi, ketika pada masa dinasti Abbasiyah yang menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan ini difokuskan, ditempatkan di dua tempat, yaitu di wilayah Baghdad dan wilayah Andalusia. Kemudian orang-orang Arab tadi maupun non-Arab mengenal huruf Arab. Ini yang terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Dari segi tadi sosial sudah, tapi sekarang dari segi kebudayaan. Untuk selanjutnya, masih perkembangan tadi di bidang apa tadi? Di bidang kebudayaan. Di wilayah Sisilia ini juga hampir sama terjadi di Raja Roger I dari Normandia. Ini menjadikan istananya sebagai tempat pertemuan para filosof. Tapi istananya digunakan pertemuan para filosof, dokter dan ahli Islam lainnya. Jadi meniru gaya dari Harun ar-Rasyid, seorang tokoh Abbasiyah yang terkenal, yang termasuk mengalami kemajuan yang pesat.
Kemudian ketika Roger II menjadi raja, ia juga berpengaruh budaya Arab, pakaian kebesaran Arab termasuk. Terus gerejanya dihiasi dengan ukiran dan tulisan Arab. Sampai-sampai gereja sebagai tempat pemujaan atau sebagai tempat beribadah orang-orang non-muslim ini juga sama, dihiasi dengan ukiran dan tulisan Arab. Tapi gereja, tapi tulisannya ini menggunakan tulisan Arab. Kemudian wanita Sisilia ini juga memakai atau meniru mode pakaian Islam. Jadi pakaian Muslim itu pakaian yang menutupi aurat. Ini di Sisilia ini sampai sejauh itu. Dari segi sosialnya, dari segi kebudayaannya. Budaya ini tadi berpakaian ala Islam. Biarpun kondisinya belum Islam. Kemudian pada masa Harun ar-Rasyid, seorang tokoh, seorang khalifah dinasti Abbasiyah, dan pada masa Al-Ma'mun juga, peradaban Islam ini mencapai puncak kejayaan. Kemudian ikut berperan juga bangsa India dan Yunani. Ini juga ikut berkembang pada masa dinasti Abbasiyah, lebih-lebih pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Kemudian masih di Sisilia, yang hampir sama pada masa Raja Roger I di Normandia tadi, sudah saya terangkan gitu. Sebagai tempat para filosof sudah, kemudian muncul banyak sastrawan dan budayawan. Ini pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah sudah mulai bermunculan sastrawan, seorang yang ahli sastra. Kemudian banyak budayawan. Ini sudah mulai muncul saat Islam menguasai wilayah Sisilia. Nah, sekarang selanjutnya bukti bahwa dinasti Abbasiyah ini mengalami kemajuan budaya. Ini buktinya apa? Nah, ini di bidang kebudayaan. Sudah muncul yang namanya sastrawan dan budayawan. Seperti Umar Khayyam, Az-Zamahsari, Al-Qusairi. Kemudian ada lagi An-Nafisi, Ibnu Maskaweh, dan Al-Kindi. Ini adalah termasuk sastrawan dan budayawan pada masa dinasti Abbasiyah. Ini sudah muncul. Kemudian adanya peninggalan-peninggalan bersejarah pada masa itu seperti istana, masjid, dan bangunan lainnya ini sudah ada. Masjid-masjid yang sudah berdiri. Untuk sastrawan dan budayawan, yang pertama tadi saya sebutkan ada yang namanya Umar Khayyam. Umar Khayyam ini lahirnya sudah ada ya di Nisabur, Khurasan. Di beliau ada seorang penyair, ahli syair, kemudian ahli di bidang matematika, hitung-menghitung itu, astronomi sudah ahli. Astronomi itu ilmu antariksa. Kemudian ilmu filsafat juga beliau ini faham betul dan termasuk ahli. Dia bekerja pada Sultan Malik Shah, raja dinasti Seljuk yang menguasai Persia. Hasil karyanya adalah Rubaiat. Jadi seorang sufi atau ahli filsafat tadi mengkritik dan mengoreksi para ilmuwan. Ini termasuk karya beliau. Kemudian tokoh yang kedua yang disebut dengan Az-Zamahsari. Dia juga sama pakar bahasa,
ahli sastra Arab. Karyanya apa? Asas al-Balaghah, al-Mufrad, wa al-Mu'allafa fi an-Nahwi, kemudian al-Mustaqim fi amsal al-Arab. Jadi ahli bahasa termasuk balaghah, ada nahwu, ini beliau Az-Zamakhsyari. Nah, sekarang peninggalan bersejarah pada masa dinasti Abbasiyah. Ini yang pertama, Istana Al-Hasimiyah yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah, seorang tokoh, seorang khalifah pertama pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian pembangunan kota Baghdad ini dilakukan pada masa Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian masih ada lagi pembangunan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Kemudian untuk masjid tadi adalah Masjid Al-Mansur. Ini didirikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian Masjid Raya Ar-Rishafah oleh Al-Mahdi. Kemudian ada lagi Masjid Jami' Qas Al-Khilafah oleh Al-Muqtafi. Ini juga sudah muncul, sudah berdiri. Kemudian Masjid Raya Samarra oleh Al-Mutawakkil. Kemudian Masjid Agung Isfahan oleh Al-Malik Shah. Ini masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam ini sudah ada itu. Kemudian dan sebagainya. Ini kemudian saya lanjutkan lagi. Masjid-masjid yang berdiri tadi mempunyai fungsi atau kegunaan tidak hanya sebagai tempat sholat berjamaah, ini, tapi juga masih dipergunakan untuk kegiatan lain selain sholat, yaitu sebagai tempat bermusyawarah. Ketika ada problem, ada sesuatu yang belum terpecahkan atau perlu diselesaikan, ini wahana tempatnya adalah masjid. Ini sebagai tempat musyawarah. Kemudian masih masjid juga punya fungsi sebagai tempat berkumpulnya para ulama yang ahli agama, kemudian ilmuwan yang mendiskusikan berbagai macam ilmu pengetahuan. Ini jadi sebagai tempat berkumpulnya ulama dan ilmuwan yang didiskusikan, yang dibahas ya terkait dengan berbagai ilmu pengetahuan. Nah, sekian anak-anakku untuk pelajaran yang kedua. Mengingat waktu memang harus tersedia, ini tidak terlalu banyak, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya minta nanti setelah anak-anakku mendengar, melihat pembelajaran jarak jauh atau daring ini, tolong nanti bisa melaksanakan tugas. Jadi tugas yang harus saya berikan kepada siswa-siswi kelas 8, khususnya 8 putri EFGH, ini pesan dari Bapak Mualim juga sama. Adik-adik atau siswa-siswi semuanya tadi mengerjakan soal yang ada di LKS kalian di kelas 8 ini, ini. Nah, yang dikerjakan apa? Soal di LKS halaman 28 sampai dengan halaman 29. Di nomornya 1 sampai 5. Cukup 5 soal saja. Dikerjakan di lampiran. Nah, di lampiran, tapi sebelumnya ditulis nama, kelas, dan nomor absen.
Nah, setelah selesai besok dikumpulkan ketika pembelajaran offline atau tatap muka, menunggu jadwal yang disampaikan oleh Bapak Ibu wali kelas. Jadi ketika masuk nanti kelas yang saya ampu khususnya kelas 8E dan F nanti diserahkan ketika pelajaran tatap muka. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa difahami dan anak-anak semuanya juga bisa paham. Untuk itu, marilah kita tutup pembelajaran daring kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.